Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pembelajaran. Anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Sarah Jafira, kemudian ada Siti Maulani Bilkis, dan yang terakhir ada Sri Rahayu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Pun pengertian strategi itu ada dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua itu secara khusus. Strategi adalah proses penentuan perencanaan yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, secara khusus. Secara khusus adalah strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental, senantiasa meningkatkan dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Adapun ada beberapa ada beberapa para ahli mengatakan untuk ke masa depan, yang itu menurut para ahli yang pertama ya. Yang kedua menurut Rangkuti, strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu alat untuk mencapai segala tujuan yang tertentu. Misal tujuannya adalah tujuan alat untuk mencapai suatu tujuan itu yaitu bisa segala macam. Lanjut, kita terangin lagi tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi pendidik yaitu guru dan peserta didik yaitu siswa dan murid yang saling bertukar informasi. Pembelajaran adalah suatu bantuan yang diberikan oleh pendidik agar bisa terjadi prosesnya peroleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan juga tabiat. Proses dalam membantu pendidik dengan belajar yang baik dan benar. Yang pertama, pengertian pembelajaran menurut para ahli. Ada beberapa macam, ada banyak ya yang menyebutkan para ahli dan menyebutkan banyak sekali. Yang pertama Dimyati dan Mujino. Menurut mereka, pembelajaran adalah kegiatan pendidik secara terprogram melalui desain instruksional supaya peserta didik bisa belajar dengan aktif dan lebih menekankan pada sumber belajar yang telah disediakan. Jadi maksudnya biar fokus, siswa dan murid itu biar fokus pada sumber belajar yang telah disediakan oleh gurunya. Itu yang menurut para ahli Dimyati dan Mujino. Yang kedua, Knowles. Menurut Knowles, pembelajaran yakni adalah cara mengkoordinasi peserta didik dalam menggapai tujuan dari pendidikan. Jadi seorang guru itu harus menggapai tujuan peserta didik itu dengan benar dan mengkoordinir dengan benar dan baik. Bila mana guru itu menyampaikan atau mengkoordinir itu dengan baik, insya Allah bakalan dikenang dan insya Allah bakalan termotivasi bila gurunya benar-benar mengkoordinasi kepada siswa tersebut. Yang ketiga, pengertian strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan diartikan sebagai applying method. Menurut Kozma, dalam masjid secara umum menjelaskan
bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Bila mana fasilitas akan nyaman, maka kepada siswa itu belajar pun bakalan nyaman dan bakalan indah gitu, nggak gitulah intinya. Sedangkan menurut Muhammad Murdiono, strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat tercapai dan tujuannya. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam penyusun strategi pembelajaran baru sampai kepada proses penyusun rencana, belum sampai kepada tindakan. Itu artinya semua keputusan, penyusun langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan pemanfaat. Strategi pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan di dalamnya, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai kekuatan dalam pembelajaran itu. Artinya penyusun sebuah strategi baru sampai kepada proses penyusun rencana. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Itu artinya arah dari semua keputusan penyusun strategi adalah pencapaian tujuan. Jadi intinya sama aja ya yang pertama dan kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bisa kita artikan sebagai sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai pendidikan tertentu. Ada pula pengertian strategi pembelajaran menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Yang pertama, Wina Sanjaya menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditunjukkan untuk siswa, yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, Muhammad Murdiono menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat terlaksana. Maka dari itu, kita bisa menarik kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas bahwa di dalam penyusunan strategi pembelajaran baru sampai kepada proses penyusunan rencana, belum sampai kepada tindakan. Itu artinya semua keputusan penyusunan langkah-langkah, sumber belajar, dan pemanfaatan segala fasilitas pembelajaran semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, ada dua hal yang perlu kita cermati dalam pengertian di atas. Yang pertama, strategi pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan di dalamnya termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai kekuatan dalam pembelajaran. Itu artinya penyusunan sebuah strategi baru sampai kepada proses penyusunan rencana. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai taktik pembelajaran dan jasa pembelajaran. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan taktik pembelajaran? Taktik pembelajaran merupakan salah satu gaya seseorang dalam menggunakan media ataupun teknik dalam proses pembelajaran. Dalam arti lain, taktik pembelajaran adalah cara khas seorang guru dalam proses pembelajaran. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa antara guru yang satu dengan guru yang lainnya memiliki cara ataupun metode yang berbeda dalam proses pembelajaran. Saya berikan contoh, ada dua orang guru. Guru yang pertama, beliau menyampaikan materi menggunakan metode ceramah. Akan tetapi, dalam proses pembelajarannya, beliau selalu menyelipkan humor-humor.
Itu berarti bahwa seorang guru tersebut memiliki sense of humor yang tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa seorang guru tersebut memang ciri khasnya adalah dengan humor. Kemudian guru yang kedua, beliau juga sama menggunakan metode ceramah, akan tetapi dalam penyampaiannya beliau sangat tegas ataupun lugas. Nah, itu berarti bahwa guru tersebut memiliki sifat seperti itu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa taktik pembelajaran adalah ciri khas yang melekat pada diri seorang guru dalam menggunakan media ataupun metode dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya ada siasat pembelajaran. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan siasat pembelajaran? Siasat pembelajaran adalah serangkaian cara untuk mencapai suatu tujuan, di mana siasat pembelajaran ini dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran yang bersifat konseptual, yang di dalamnya membahas mengenai pemilihan media, kemudian ada situasi belajar, kemudian bahan ajar, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, siasat ataupun strategi pembelajaran ini terbagi atas dua. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori dan yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori? Strategi pembelajaran ekspositori adalah menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada peserta didik, di mana pada strategi ini guru berperan penting atau sangat dominan dalam proses pembelajaran. Selain itu, pada strategi ini seorang guru cenderung memilih metode ceramah dan demonstrasi yang ditambahkan dengan visualisasi ataupun media yang menunjang lainnya. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran inquiry? Yaitu rangkaian proses pembelajaran yang menuntut cara berpikir kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan masalah yang ditanyakan. Jadi teman-teman, bahwa strategi pembelajaran inquiry ini seorang guru yang menjadi stimulus kepada peserta didiknya untuk meminta jawaban atau untuk kepada siswanya agar lebih kritis dalam berpikir. Selain itu, guru pun menyediakan sumber-sumber belajarnya dan seorang guru itu pun merancang situasi kelas agar siswa dapat belajar secara optimal dan menggunakan berbagai macam sumber seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat umumnya bagi kita semua, khususnya bagi pemateri. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun penambahan, boleh dalam forum diskusi. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.